Halo Sobat Rebahan, kembali lagi bersama Mimin. Bayangkan saja dua monster raksasa yang tadinya musuhan bebuyutan, kini malah harus hidup berdampingan bagaikan mahasiswa yang lagi asyik libur panjang. Tapi, ketenangan mereka terancam hancur berantakan oleh musuh baru yang bangkit dari dasar bumi. Tanpa banyak basa-basi, siapkan camilan kalian dan mari kita masuk ke ceritanya. Diawali, King Kong terlihat baru saja mencabik-cabik seekor anjing liar yang pembangkang, lalu ia membasuh debu di tubuhnya di bawah air terjun. Saat hendak menikmati makan siang yang mewah, Kong ternyata menyadari bahwa ia punya rongga gigi. Seperti kata pepatah, sakit gigi itu bukan penyakit, tapi sungguh sakit rasanya. Tepat ketika King Kong sedang merasa terpuruk akibat giginya, sahabatnya, yaitu Gia, juga sedang merasa tidak senang. Akibat kegagalannya dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di kampus, Gia tidak hanya ketiduran saat siang hari di kelas, tetapi ia juga bermimpi buruk. Ketika sang guru membangunkan Gia, saat itulah ia baru tersadar. Sendirian di meja beserta buku catatannya, Gia menggambar sebuah pola ala 3 gunung. Tom Andrew yang menerima pemberitahuan dari pihak sekolah segera bergegas untuk menjemput Gia. Pada malam harinya, Andrew meneliti coretan yang dibuat Gia dan mengetahui bahwa gambar ini tidak berhubungan dengan pos terdepan, melainkan mendeteksi adanya sebuah fluktuasi abnormal. Saat itu juga, Gia kembali merasakan adanya panggilan misterius dari pusat bumi. Andrew segera pergi mengunjungi Gia yang mengekspresikan perasaannya bahwa dunia manusia seolah tidak pada tempatnya. Andrew sendiri tidak tahu mengapa Gia bisa merasakan fluktuasi abnormal tersebut. Ia sadar bahwa mereka hanya bisa pergi ke Xiaohei profesional untuk meminta bantuan. Sebelum mereka berdua memiliki ide yang jelas mengenai fenomena ini, Andrew tiba-tiba menerima pesan tentang kebangkitan Godzilla. Pesan dari Godzilla ini biasanya hanya dirasakan ketika ada ancaman yang sudah dekat, menandakan bahwa aktivitas sang monster akan dilanjutkan. Akibatnya, kondisi di markas benar-benar menjadi kacau balau bagaikan panci bubur. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, King Kong tiba-tiba keluar dari dunia batin yang membuat Andrew kebingungan mengapa monster besar ini datang untuk bergabung dalam kesenangan. Ternyata, King Kong membuka mulutnya untuk memperlihatkan kerusakan pada giginya, yang artinya ia hanya ingin mencabut giginya yang sakit. Dokter gigi Trap pun tiba di tempat kejadian tak lama setelah itu. Dengan teknik pencabutan gigi yang sangat baik, ia langsung membantu King Kong mengatasi rasa sakit giginya yang luar biasa. Ketika King Kong bangun lagi, ia sudah memiliki sebuah gigi baja baru yang keren. Pada saat yang sama, Xiaohei juga telah mengembangkan sebuah cara untuk melacak masalah ini. Ia berpikir bahwa fluktuasi abnormal tadi adalah sebuah sinyal mara bahaya. Untuk mengeksplorasi misteri kebenaran ini, Andrew, Xiaohei, Dr. Trap, dan si gadis kecil Gia akhirnya mengikuti King Kong turun ke dunia batin. Sesampainya di pos terdepan 1, mereka menemukan bahwa tempat itu telah diserang oleh makhluk tak dikenal. Ada jejak kaki besar yang tertinggal di bebatuan tak jauh dari sana, yang sekaligus menandai kemunculan tokoh-tokoh baru dalam cerita. King Kong, yang berada di seberang sana, tidak mengurusi orang-orang ini dan memilih kembali ke sarangnya seorang diri. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh besar di telinganya. Kong segera mencengkram kapak pertempurannya, berjalan ke tepi celah, melihat keluar, dan ia pun langsung melompat ke dalam. Ketika Kong sampai di kedalaman, ia menemukan sebuah pemandangan aneh di mana terdapat tulang-tulang makhluk sejenisnya di sekitar tempat itu. Tiba-tiba suara gemuruh datang lagi. Kong melintasi air terjun dan datang ke sebuah daerah penjelajahan yang bernama Reno. Dari balik kabut, sebuah bayangan besar mulai mendekat yang membuat King Kong segera siap bertempur. Namun, ternyata makhluk itu hanyalah kera bintang merah kecil. King Kong langsung menurunkan postur bertarungnya dan mengulurkan tangan ramah. Sialnya, kera kecil ini malah membuka mulutnya dan memberi jari King Kong sebuah gigitan. Kemudian, beberapa kera bintang botak muncul dari dalam kegelapan dan bergabung melempar King Kong hingga jatuh ke tanah. King Kong berhasil lolos dari pengepungan mereka. Saat si rambut merah kecil menerkam lagi untuk mencakar, King Kong langsung mengangkatnya dan menjadikannya sebagai senjata palu meteor untuk menghajar musuh. Salah satu simpanse musuh yang sudah dipukuli masih tidak mau menyerah dan menyerang King Kong lagi. Akibatnya, ia dengan mudah terjungkal oleh Kong ke tepi tebing. Musuh itu hampir jatuh menuju kematiannya. King Kong buru-buru mengulurkan tangan untuk membantu. Tetapi yang ia selamatkan rupanya adalah seekor monyet bermata putih. Bintang botak yang tersisa akhirnya melarikan diri dengan ngeri. Namun, ia tetap tak luput dari pukulan tepat King Kong sebelum berhasil kabur. Kera rambut merah kecil tadi yang bersembunyi meneteskan keringat ketakutan, lalu mengancam agar Kong membawanya ke sarang mereka. Namun, hantu kecil berambut merah ini sangat licik. Ia dengan sengaja memandu King Kong ke arah sungai dan menunjukkan bahwa Kong boleh minum di sana untuk melepas dahaga.
Bahkan si rambut merah ini berniat menggunakan monster troll di dalam air untuk menyingkirkan King Kong sambil ia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tak terlalu jauh dari sana, kapak King Kong dengan cepat menyambar dan menancap tepat di depan kera kecil itu. Segera setelah itu, kepala raksasa troll air juga terlempar ke arahnya. Rambut merah kecil itu merasa bahwa dirinya pasti akan mati dibunuh, namun ternyata King Kong sama sekali tidak menyerangnya. Kong baru saja mengambil kapaknya kembali dan memberi isyarat agar si kecil itu terus memimpin jalan. Saat waktu makan malam tiba, King Kong menikmati makanannya dengan sangat senang hati, sementara rambut merah kecil tidak bisa berbuat serakah. Tapi untungnya, King Kong tidak makan sendirian. Ia malah membagikan makanannya dengan rambut merah kecil. Langkah baik hati ini akhirnya benar-benar meyakinkan si rambut merah pada sikap King Kong. Di sisi lain, Gia yang sedang memimpin rombongan manusia akhirnya menginjakkan kaki untuk menemukan lokasi di mana sinyal mara bahaya misterius itu dikirim. Mereka tiba di sebuah punggungan gunung yang penuh misteri. Meskipun dunia batin ini agak mirip dengan dunia di permukaan, tapi tempat ini jauh lebih menyeramkan jika dibandingkan dengan hutan biasa. Saat ini, Andrew juga telah kehilangan kontak dengan dasar permukaan. Untungnya, Gia berhasil menemukan jejak dari sukunya di dekat lokasi tersebut. Mereka lalu mengikuti tanda-tanda peradaban suku ini sampai ke bagian dalam, dan akhirnya sebuah kuil kuno ditemukan di hadapan mereka. Gia pun mengaktifkan mekanisme kuno di dinding kuil. Tiba-tiba, air hidup menyembur keluar dari alur yang ada di tanah, dan di ujung arus air itu terdapat sebuah tembok yang aneh. Gia menemukan sesuatu yang istimewa di dalamnya karena ia pernah melihat adegan tempat ini di dalam mimpinya, sehingga mereka berempat memiliki keberanian untuk masuk dan menjelajah. Akibatnya, di sana Gia secara tidak sengaja bertemu dengan sekelompok orang aborigin yang tak lain adalah orang-orang dari sukunya sendiri. Di jantung suku tersebut berdiri sebuah kristal kuarsa yang sangat besar. Melihat fungsi gua di sekitarnya, Andrew berspekulasi bahwa lubang ini bisa menjadi sebuah pintu gerbang yang menghubungkan bagian-bagian di seluruh dunia. Penduduk asli di sini ternyata tidak berkomunikasi satu sama lain menggunakan sebuah gerakan. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan pikiran seperti alien Trisolaran. Sang pemimpin tim yang menyadari bahwa manusia dari permukaan ini tidak jahat, langsung membawa mereka masuk ke dalam sebuah gua. Di sanalah terdapat catatan asal-usul para raksasa. Pada awalnya, dunia batin dan dunia permukaan hidup secara berdampingan dalam harmoni. Sang Titan bertugas melindungi alam, sedangkan bangsa kera adalah pelindung umat manusia. Namun, ada sebuah kekuatan gelap yang menghancurkan kedamaian ini. Seekor kera yang sangat kuat dan brutal bernama Scar King rupanya berusaha menaklukkan dunia permukaan dengan cara memimpin sukunya untuk berperang. Pada akhirnya, Scar King dikalahkan oleh Titan yang lebih kuat, dan ia pun dipenjara di negara api. Seperti yang terlihat dari pola catatannya, Titan perkasa yang mengalahkannya itu seharusnya adalah Godzilla. Saat ini, King Kong yang mengikuti si rambut merah kecil melewati ngarai akhirnya tiba di wilayah kekuasaan Raja Bekas Luka, Scar King. Di tempat ini, Kong menemukan banyak sekali budak. Entah mereka tua, lemah, sakit, atau cacat, mereka semua dipaksa bekerja untuk membantu sang bos memindahkan batu bata. King Kong jelas tidak puas melihat etos kerja seperti ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kong langsung berkelahi dengan sang mandor yang kejam. Kaki tangan mandor yang melihat kejadian ini dengan cepat pergi untuk mengeluh. Raja Bekas Luka yang menjaga tempat tersebut akhirnya membuka matanya yang biru, Yulen, menampilkan penampilan jahat yang sangat keren. Scar King berjalan ke arah King Kong dengan sangat agresif. Orang-orang tidak menertawakan Kong karena kepalanya botak, tapi Scar King malah mengolok-olok gigi palsu baja milik Kong. Sebelum memulai duel utama, Scar King berencana untuk terlebih dahulu berurusan dengan pengkhianat cilik yaitu si rambut merah kecil untuk membuat sebuah prestasi. Anehnya, seorang pria kera tua datang untuk menyelamatkan si anak kera. Raja Bekas Luka kemudian berpura-pura memaafkan tetua tersebut. Namun dalam sekejap mata, ia malah menendang tetua itu masuk ke dalam lahar panas. Rambut merah kecil seketika meratap sedih melihatnya. King Kong yang melihat kebrutalan ini langsung marah besar dan secara resmi menyatakan perang terhadap Raja Bekas Luka. Para budak pekerja akhirnya menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka semua hanya bertindak sebagai kelompok atmosfer yang menonton dari pinggiran. Di luar dugaan, Scar King ternyata memang memiliki dua kuas kehebatan. Ia mendesing dengan cambuk drumnya yang mematikan. Scar King bahkan berhasil mengambil senjata King Kong dan langsung mencengkeram tenggorokan Kong. Untungnya, kekuatan King Kong itu tidak terbatas, dan ia pun melakukan manuver bantingan bahu jatuh bebas untuk lepas. Sayangnya, Scar King memiliki sebuah rencana cadangan yang sangat licik. Melalui pengamatan yang cermat, kita akan menyadari bahwa di akhir dari cambuk drum miliknya, ia menggantungkan sebuah kristal Titan biru.
Usut punya usut, Scar King ternyata menyimpan dan memenjarakan Titan monster bernama Gorfin, setan salju darah dalam penangkaran. Dengan menggunakan kristal itu, Scar King menyuruh monster Gorfien untuk melakukan serangan ludah es. Tembakan es ini langsung membekukan tangan kanan King Kong secara fatal. Melihat bahwa sang setan salju akan menyerang lagi, rambut merah kecil buru-buru memanggil King Kong untuk segera melarikan diri dari lubang tersebut. King Kong yang terluka parah harus buru-buru melarikan diri. Bahkan, ia tidak repot-repot lagi untuk mengambil kapaknya yang tertinggal. Di waktu yang sama, tepat setelah Godzilla bangun dari tidurnya, sang Raja Monster langsung pergi menuju fasilitas Montagnac Lightning. Ia dengan rakus menyerap semua radiasi di tempat itu untuk mengisi ulang kekuatannya. Pesawat-pesawat militer yang dikirim oleh pangkalan terlihat hanya seperti serangga kecil yang terbang tak berdaya di sekitarnya. Segera setelah energinya penuh, Godzilla menghancurkan semuanya dan tidak berhenti di sana. Ia melanjutkan perjalanannya dan akhirnya tiba di Cadiz, Spanyol. Godzilla menyelam ke dalam laut dan menghilang seketika. Pangkalan pun melakukan pencarian untuk melawan raksasa laut ini, menduga bahwa Godzilla berniat memburu naga air Titan Tiamat. Dan ternyata dugaan markas benar adanya. Tiamat mencoba membungkus ekornya di sekitar tubuh Godzilla, tapi sayang sekali sepotong dagingnya malah dirobek dengan buas oleh Godzilla. Saat aliran napas atom menerobos lautan, tubuh Tiamat pun akhirnya muncul ke permukaan dan takluk. Godzilla kemudian menerobos masuk ke dalam sarang Tiamat, yang baginya merupakan suplemen energi ekstra. Rupanya selama ini Godzilla telah merasakan ancaman yang tersembunyi di dalam kedalaman bumi. Dan ia sedang gencar mengumpulkan kekuatan untuk perang yang akan datang. Setelah makan besar dari Tiamat, Godzilla kini berevolusi tampil memukau dalam wujud merah muda bagaikan gaun Barbie baru. Seperti kata pepatah, semakin merah muda yang Anda kenakan, semakin keras Anda mengalahkannya. Yang terbukti dari energi Godzilla yang telah meningkat drastis dengan faktor 20 kali lipat. Sementara layar kembali beralih ke sisi King Kong yang sedang berada di tengah bumi. Kong terpaksa berhenti melarikan diri setelah radang dingin melumpuhkan tangan kanannya, dan ia pun mulai berpikir merancang strategi bertahan. Kong sengaja merayu musuh-musuhnya agar para pengejar masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh bawahannya sendiri. Meskipun King Kong berhasil menyingkirkan sebagian besar dari pengejarnya, tetapi masih ada beberapa ikan sampah yang terus mengejarnya tanpa lelah. Musuh-musuh ini berhasil menggiring King Kong masuk ke jalan buntu. Kini kera bintang botak yang memimpin pengejaran berada di posisi terdepan. Namun, tiba-tiba, kerumunan kera jahat itu menghentikan langkah mereka. Sang kera botak ternyata menemukan jebakan yang dipasang oleh King Kong, dan ia segera mengingatkan rekan-rekannya untuk menjaga langkah. Tepat ketika King Kong merasa kelabakan karena rencananya gagal, sebuah batu besar dari atas tiba-tiba menggelinding jatuh ke bawah. Kera botak yang kaget dan tercengang itu dengan cepat menyeret anak buahnya yang lemah sebagai tameng daging untuk melindungi dirinya. King Kong pun ikut mengangkat kepalanya dengan bingung untuk melihat siapa yang membantunya. Ternyata, sosok yang membantu mendorong 10 jebakan batu itu adalah si rambut merah kecil. Sayangnya, kondisi luka King Kong saat ini sudah terlalu parah dan ia memerlukan perawatan yang tepat waktu. Rambut merah kecil dengan setia memegang tubuh King Kong dan membimbingnya pergi dengan cepat. Sedikit yang mereka tahu bahwa si bintang botak ternyata berhasil selamat dan memanjat keluar dari himpitan batu. Ia langsung berlari kencang untuk melapor kepada bosnya. Mengetahui bahwa King Kong masih hidup, Raja bekas luka langsung melempar kecocokan karena marah, dan ia memutuskan untuk keluar memburu King Kong dengan tangannya sendiri. Sementara itu, King Kong berhasil melarikan diri menuju suku dengan kondisi tekanan ekstrem. Begitu mereka sampai di tempat yang aman, Kong langsung jatuh pingsan ke tanah. Dr. Trap segera melangkah maju untuk memeriksa luka-luka yang diderita King Kong. Ia mendiagnosis bahwa Kong menderita radang dingin yang sangat parah hingga merusak saraf di tangan kanannya. Disinilah hasil penelitian awal dari pangkalan sangat berguna. Dr. Trap kembali sebentar ke pos terdepan untuk mengambil mesin bundar yang berupa sarung tangan mekanik yang diperkuat. Sarung tangan baja ini langsung dipasang di tangan kanan King Kong. Bersamaan dengan masuknya suntikan dari alat itu, tenaga King Kong berhasil dipulihkan dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, rambut merah kecil datang berlari dengan tergesa-gesa. Melalui gerak tubuhnya, ia memberitahu King Kong bahwa Scar King bersama monster setan darah, Gorfin, sedang mendekat dengan sangat cepat ke arah mereka. Begitu mendengar kabar buruk ini, King Kong langsung memutuskan untuk naik ke atas permukaan mencari bantuan sahabat sementaranya, Godzilla. Melalui gua teleportasi ajaib, Kong akhirnya sampai di daratan Mesir. Godzilla yang baru saja berevolusi juga merasakan adanya fluktuasi energi dari kedatangan Kong, dan ia langsung bergegas menuju lokasi.
Saat bertemu, King Kong mencoba mengajak Godzilla berdamai dengan isyarat, "Mari kita pergi ke dunia batin bersama-sama." Tapi sayangnya, Godzilla yang garang jelas sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud King Kong. Godzilla malah mengira bahwa si monyet besar ini datang ke sini untuk mengajaknya bertarung. Godzilla langsung menerjang King Kong tanpa ampun. Sang kadal raksasa itu meruntuhkan Kong layaknya sebuah bulldozer hingga menghancurkan piramida kebanggaan para Firaun di Mesir. Setelah saling baku hantam, Godzilla berhasil dijatuhkan, tetapi ia membalas dengan menghancurkan King Kong dan menoleh berkeliling mencari celah. Godzilla kemudian mengangkat kaki besarnya tinggi-tinggi, siap untuk menghentak Kong menjadi roti daging geprek. Melihat arogansi Godzilla, kali ini temperamen King Kong juga ikut meledak. Lewat satu pukulan kerasnya, Kong sukses membuat Godzilla terbang terpental. King Kong lalu dengan berani menunggangi tubuh Godzilla dan memberikannya hantaman palu besar tepat ke wajahnya. Lalu, King Kong meraih ekor Godzilla dan menariknya, mencoba menunjukkan bahwa ia hanya ingin Godzilla mempercayai ancaman di pusat bumi. Tapi Godzilla saat ini jelas sangat kuat, dan ia tidak akan bisa dirobohkan hanya dengan 3 atau 2 pukulan saja. Di sisi lain, tepatnya di bumi bagian dalam, Gia, di bawah bimbingan ketua tim suku, berhasil membangkitkan sosok ratu monster baru, yaitu Mothra sang kupu-kupu raksasa. Kembali ke Mesir, Raja Kong, yang sudah lelah, kini dipukuli tanpa tenaga oleh Godzilla. Kong hampir saja terbunuh oleh muntahan napas atom Godzilla di detik berikutnya, namun untungnya Mothra tiba di lokasi tepat pada waktunya. Godzilla yang melihat pacarnya muncul langsung terbangun dan berdiri dengan patuh. Sementara itu kembali ke bumi bagian dalam di sisi lain. Si hitam kecil, Xiao Hei, beserta rombongan, mengaktifkan teknologi logam cair peninggalan suku tersebut. Mereka mengubahnya menjadi sebuah mesin mekanik yang bergerak dengan tujuan untuk memaksa penggabungan 2 piramida elektromagnetik. Hal ini dilakukan untuk menciptakan gelombang kejut anti-gravitasi yang diharapkan bisa menjaga kestabilan inti bumi. Jika Scar King berhasil menerobos batas ini, maka semuanya akan hancur. Tiba-tiba saja Raja Bekas Luka beserta pasukan kera anak buahnya datang menyerbu masuk ke area suku tersebut. Ia hanya memiliki satu niat, menghancurkan puncak piramida beku dan menghentikan rencana Xiao Hei secara paksa. Di saat kritis itulah, Dr. Trap dengan berani mengemudikan pesawat luar angkasanya. Ia dengan sengaja menarik perhatian sekelompok predator untuk memancing mereka agar datang membantu mengacaukan pasukan kera. Tidak lama kemudian, 2 sahabat yang sudah berbaikan yaitu Godzilla dan King Kong juga tiba untuk ikut membunuh musuh di sini. 2 pahlawan raksasa ini pun akhirnya bekerja berpasangan, membasmi ancaman. Pertempuran antar Titan pun sudah dekat. Saat itu juga, puncak dari piramida akhirnya berhasil menyatu. Proses ini menghasilkan gelombang kejut anti-gravitasi yang seketika mendorong 4 raksasa menjauh, membuat arena gravitasi mulai melonjak drastis. Dalam kondisi mengambang ini, Godzilla langsung bereaksi dengan menyerang sang setan salju secara langsung. Di sisi lain, Scar King dengan lincahnya menggunakan batu besar yang mengambang sebagai batu loncatan untuk melesat mendekati King Kong. Tak ketinggalan, Mothra si ratu monster datang untuk membantu melindungi kapal yang dikemudikan manusia. Bahkan si kera rambut merah kecil pun tak luput dari pertempuran epik ini. Ia malah dengan berani memilih untuk tinggal dan melawan bawahan Raja Bekas Luka. Secara umum, pertarungan yang disajikan ini sangat cair, dan rincian koreografi aksinya sama sekali tidak pelit. Monster setan es yang terlihat seperti cetakan penjahat ini menyemburkan kemampuan hisap ludah esnya yang berhasil membekukan Godzilla seketika di udara. Melihat pacarnya dalam keadaan bahaya, Mothra dengan cepat datang untuk membantunya. Ia menyadari bahwa hembusan napas beku biasa tidak akan bisa mengikat Godzilla untuk waktu yang lama sama sekali. Di tengah panasnya pertempuran anti-gravitasi tersebut, King Kong akhirnya berhasil menangkap dan mengayunkan kembali tomahawk kesayangannya. Ketika efek mesin gravitasi gagal, semua binatang buas itu mulai berjatuhan ke bawah. Sebelum mendarat, Raja Bekas Luka sempat menendang King Kong menjauh agar ia bisa mencoba kembali ke permukaan bumi melalui sebuah portal dimensi. Beberapa binatang buas itu tersedot masuk dan melakukan perjalanan dari pusat bumi hingga terlempar ke tanah daratan manusia. Kota beruntung yang dipilih sebagai arena pertarungan kali ini adalah kota Rio de Janeiro di Brasil. Kehadiran mereka langsung mengubah cuaca. Gelombang di pantai tropis yang hangat itu seketika membeku menjadi es gara-gara efek sihir film salju dari sang monster es. Kemudian, beberapa binatang raksasa jatuh menghantam pantai secara bersamaan. Begitu mendarat, Scar King langsung memerintahkan iblis darah untuk membekukan seluruh isi kota, hingga membuat bahkan awan-awan di atas langit pun ikut membeku. Dalam duel tangan kosong, sebuah pukulan kuat King Kong berhasil menjatuhkan Scar King ke tanah dengan telak sampai-sampai gigi si raja jahat itu tanggal dan terlempar sejauh ratusan meter. Sang setan darah, Gorfin, juga tak lepas dari amukan. Ia diserang secara membabi buta oleh napas atom milik Godzilla. Beberapa raksasa ini pun terbentang lagi saling menyerang, menciptakan sebuah huru-hara raksasa yang sangat menyilaukan. Sementara itu, di bawah bumi, si rambut merah kecil menyadari bahwa kapak perang King Kong ternyata tertinggal. Menunjukkan loyalitasnya, kera kecil ini segera melompat ke portal sambil membawa dan mengantarkan peralatan tomahawk tersebut secara khusus ke tangan King Kong.
Pada saat ini di permukaan, King Kong sedang menderita karena dikeroyok oleh serangan gabungan dari Scar King dan si monster Gorvian, membuat Kong kembali menjadi bulan-bulanan para musuh di sepanjang film ini. Di saat kritis, Godzilla tiba-tiba melepaskan tembakan napas atomnya yang mematikan. Tembakan ini memaksa Scar King untuk buru-buru berguling ke tanah demi menghindar dari serangan. Sambil menghindar, Scar King mencari celah untuk melancarkan serangan balik. Tanpa diduga, senjata cambuk drum yang dilemparkan keluar oleh Scar King malah langsung digigit oleh Godzilla dengan rahangnya yang kuat. Setelah menggigit dan menghancurkan sisi kiri perlengkapan Scar King, kristal sakti yang selama ini digunakan untuk mengendalikan awan darah dari sang monster, setan akhirnya terlepas dan jatuh ke samping. Scar King sangat panik dan ingin bergegas mengambil spark kristal miliknya itu kembali. Ia juga panik karena tidak ingin Godzilla melepaskan tembakan napas atom lagi yang pastinya akan langsung membakar tubuh raja bekas luka tersebut. Godzilla kemudian mengabaikan Scar King dan berbalik menyerang Blue Demon untuk memberikan bala bantuan mematikan untuk King Kong. Sekali lagi, adegan ini menampilkan pertempuran seru dua fase yang melawan spesies primata. Perkelahian primata puncak antara King Kong melawan Scar King ini resmi berubah menjadi sebuah pertarungan kematian Lin. Karena kristal sudah jatuh, kini siapapun yang berhasil menang dan mengambilnya akan dapat mengendalikan sepenuhnya si iblis darah. Di saat yang sangat kritis ini, si rambut merah kecil akhirnya tiba untuk menjaga kapak perang dan ikut membunuh musuh. Scar King yang sangat marah melihat pengkhianatannya, langsung menjambak si rambut merah kecil dan berniat mencekik keracilik itu hidup-hidup. Tapi jelas, King Kong tidak akan setuju melihat temannya disakiti. Kong langsung menerjang dan menjatuhkan Scar King ke tanah hanya dengan satu pukulan fatal. Scar King yang telah kehilangan seluruh kekuatan dan semangatnya tidak lagi menjadi sebuah ancaman. Kini, dua sahabat sejati Godzilla dan King Kong memain-mainkan kera jahat itu layaknya melempar-lemparkan bola. Di sisi lain, Gorvian yang kini telah benar-benar free alias terbebas dari kendali kutukan malah kebingungan dan terlihat seperti layaknya mahasiswa kekinian yang bingung dengan masa depannya. Melihat kondisi pertarungan, ia dengan cepat beralih sisi memihak yang baik dan malah menggunakan napasnya untuk membekukan mantan majikannya, si raja bekas luka, menjadi bongkahan es. Maka, perang panjang ini pun akhirnya resmi berakhir. Sebagai penutup yang ikonik, Godzilla melepaskan napas atom, puncaknya lurus ke arah langit untuk menerobos es di atas atmosfer. Setelah itu, semuanya akhirnya tenang kembali. Sebagai akhir kisah, Godzilla yang letih berjalan santai kembali menuju Kolosium. Sang Raja Kadal ini bersiap untuk pergi tidur selama 10 hari atau bahkan setengah bulan lamanya. Tampaknya Godzilla benar-benar telah memperlakukan bangunan bersejarah Kolosium layaknya sebuah sarang kucing pribadinya yang nyaman.